Tema kali ini kita akan mengusung tentang rehabilitasi di masa kini itu seperti apa sih? Ini loh, Iya, semuanya yang serba bayar ya, nggak ada yang gratis. Rehabilitasi gratis, Pak. itulah kehebatan dari BNN. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ayo, wujudkan kepedulian kalian terhadap lingkungan kalian. Paling tidak teman-teman kalian, ada nggak mereka yang penyalahguna ini? Hai, selamat datang di podcast Jateng Bersinar. Oke, kalian masih ingat nggak ini sekarang podcast yang keberapa? Nah, ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-6. Tema kali ini kita akan mengusung tentang rehabilitasi di masa kini itu seperti apa sih? Tentu kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Dulur Gayeng, hai. Penasaran nggak siapa narasumber kita kali ini? Langsung saja ya, kita sebutkan terlebih dahulu untuk CV beliau. Oke, nama dari narasumber kita Sardianto SPI, pendidikan lulus 1996, S1 profesi, jabatan 2015 sampai 2020 kasih pasca rehab, 2020 sampai Oktober 2020 kasih PLR, 2020 Oktober hingga sekarang konselor akdisi ahli muda. Luar biasa, kita sambut terlebih dahulu ya narasumber kita. Ayo tepuk tangan ya meriah. Selamat datang Bapak Sardianto. Oke, terima kasih. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Luar biasa. Ya. Bapak Sardianto lebih enak saya panggilnya Pak siapa ya? Anto biasa. Pak Anto. Nah. Baik Pak Anto. Pak Anto, tadi saya lupa tanya untuk kelahirannya. Bapak kelahiran di? Saya lahir di Semarang, Lahir di anak Semarang. Semarang. Oh, anak Semarang loh guys. Kalian harus lihat ya tayangan ini. No skip. Pokoknya lihat dari awal sampai akhir. Oke? Tetap pantengin podcast kali ini ya. Bapak, langsung saja tentang rehabilitasi masa kini. Rehabilitasi sebetulnya tuh apa sih, Pak? Ya. Rehabilitasi itu merupakan sebuah proses pemulihan bagi seorang penyalahguna narkoba yang dilakukan secara komprehensif ya. Komprehensif itu meliputi biopsikososial ya yang dilakukan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Begitu. Ya, tuh. Jadi itu rehabilitasi itu khusus untuk penyalahguna saja ya Pak ya? Ya, betul. Begitu. Oke Bapak, untuk rehabilitasi sendiri itu pernah nggak sih Pak ada kendala-kendala tertentu gitu? Kalau kendala itu sebetulnya terletak di mereka ya, para penyalahguna itu sendiri. Karena tingkat kesadaran mereka untuk mengakses layanan itu kecil. Ya. Banyak faktor sih ketika mengupas tentang permasalahan di rehabilitasi itu sendiri. Karena yaitu yang pertama itu akses layanan itu mungkin tempat rehabilitasi itu tidak merata, tidak semua kota di kabupaten ada. Nah, itu oleh karena itu salah satu kebijaksanaan di 2021 ini, kebijakan di rehabilitasi itu sedang menggalakkan sebuah kebijakan bidang rehabilitasi yang memberdayakan masyarakat setempat. Oke, Ya, stop Pak, tahan ya. Pak. Ini memberdayakan rehabilitasi yang memberdayakan tentang masyarakat. Iya, betul. Berhenti dulu ya Pak sampai sini ya. Sebelum kita lanjut ke rehabilitasi di masyarakat, nih penasaran nggak sih siapa sih pelakunya yang merehabilitasi penyalahguna itu siapa aja sih Pak? Oke, di klinik BNN ini ketika kita mengupas siapa saja sih orang-orang yang berperan di situ di dalam rehabilitasi ini, karena di kita ada tim medisnya ya. Tim medis itu ada dokter, ada perawatnya, ada psikolog klinisnya, ada konselor adiksinya. Nah, Lengkap. inilah ya.
gitu. Ini yang akan menangani rehabilitasi di kantor kita. Dan ingat, layanan di kita itu semuanya gratis. Gratis, Pak. Tidak dipungut biaya sama sekali. Nggak dipungut biaya. Iya, betul. Yang bener, Pak. Masa gini loh. Iya. Semuanya yang serba bayar ya, nggak ada yang gratis. Rehabilitasi gratis, Pak. Itulah kehebatan dari BNN. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah guys, sesungguhnya rehabilitasi itu memang penting ya bagi penyalahguna. Buat kalian, ayolah akses untuk rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi Pak, itu kan ada yang saya potong ya Pak ya, untuk ada nih program rehabilitasi yang diwujudkan dalam bentuk masyarakat. Nah, itu seperti apa sih Pak? Nah, yang tadi kita sebut IBM itu ya. Iya, IBM itu apa ya? Intervensi berbasis masyarakat. Ya, ini merupakan suatu bentuk intervensi rehabilitasi ya, yang dilakukan oleh komponen masyarakat itu sendiri. Jadi istilahnya dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya. Luar biasa. Dengan kearifan lokal masing-masing wilayah gitu. Luar biasa. Ternyata ada ya Pak ya untuk rehabilitasi yang menjurus sampai ke sektor terkecil di masyarakat. Iya, karena gini, mau kemana lagi nih ketika ada anggota masyarakat yang terkena ya, terkena oleh obat-obatan misalkan, karena di IBM ini ibaratnya pertolongan pertama bagi mereka yang terkena atau terdampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Begitu. Nah Pak, coba kalau memang dari kemarin, dari beberapa ternyata kan masih ada kendala ya Pak, yang tadi kendala untuk mengaksesnya dari penyalahguna itu sendiri. Pernah nggak sih Pak dari rehabilitasi ini itu sampai menginformasikan ke masyarakat sebelum ada IBM ini Pak? Ya, kita selalu mensosialisasikan ya lewat program. Kita juga bekerja sama dengan dari bidang P2M itu yang mensosialisasikan. Kita sendiri juga sering mengudara ya, ada lewat RRI dulunya seperti itu, Pro RRI lewat radio Pak. Lewat radio kita sosialisasikan. Nah, seperti itu. Di medsos pun juga sama. Di media sosial. Ya, betul. Nah, sedangkan ya Pak ya, kalau untuk di radio, ini kita melebar sedikit ya Pak ya, melebar sedikit. Nah, sedang masa pemuda sekarang itu tuh untuk mengakses radio tuh jarang loh Pak. Walaupun nih di ponsel ya Pak, di ponsel tuh untuk akses radio tuh kan sangat mudah ya Pak ya, sangat mudah, gratis, nggak pakai data. Sedangkan yang lain tuh anak muda masih pengennya tuh malah biaya, pakai YouTube dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Pak? Nah, ini lewat podcast ini. Kali ini. Ini salah satunya ini nih. Oke, yang ditunggu ya. Nah, nggak lupa-lupa nih, kita kampanyekan terus. Ayo buat kalian penyalahguna, mari, ayo kita rehabilitasi, kita benahi bareng-bareng untuk hidup 100% lebih produktif. Begitu ya. Oke Pak Anto, kita lanjut lagi ya Pak ya, terkait tentang IBM. Di BNN Provinsi Jawa Tengah, itu ada nggak sih Pak BNN, mohon maaf, IBM nih, IBM yang terbentuk di kota atau kabupaten lainnya? Ya memang IBM ini kita selalu mengupayakan IBM ini ada di kota-kota ataupun kabupaten ya. Itu untuk sementara kita punya 9 BNNK nih. 9 BNNK. 9 BNNK itu masing-masing di 9 BNNK ini ada IBM-nya. Misalkan di Solo, BNNK Solo, BNNK Batang, BNNK Kendal, Tegal, Temanggung, Magelang, Purbalingga, Banyumas, sama Cilacap itu sudah ada IBM. Sudah ada IBM. Ya, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sendiri, di BNNP sendiri, karena posisi ada di Kota Semarang, kita mengupayakan nih ada 3 IBM di Kota Semarang. 3 IBM di Kota Semarang. Ya, betul.
Berarti totalnya ada 9 dari BNNK dan 3 dari dari BNNP itu sendiri. BNNP kita Ya, ya, Kota Semarang ya Pak ya. betul. Totalnya berarti ada 12. Betul. Ya, 12 ini cukup nggak sih Pak buat menangani penyalahguna di Jawa Tengah? kalau dikatakan cukup, belum. Karena wilayah di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten. 35. Satu kabupaten ada berapa kelurahan. Makanya udah berapa kalau kita ya? dihitung kayak gitu tuh kurang. Kurang. Ya, makanya kita himbau nih, ayo silahkan kelurahan-kelurahan lain, wilayah-wilayah lain silahkan untuk berkoordinasi ke kita nih. Kita upayakan ya untuk bersama-sama kita merintis IBM itu di wilayahnya. Karena siapa lagi kalau dari masyarakat sendiri kepedulian itu tidak ditimbulkan. Betul ya kan? Banget Pak, setuju. Yang peduli terhadap lingkungan, ya masyarakat yang tinggal di situ loh. Betul sekali. Ya, sebetulnya IBM ini tuh termasuk apa ya, tombak dari BNN juga ya Pak? Dari untuk rehabilitasinya. Ya, ini merupakan program prioritas nasional ya. Wow. Program prioritas nasional. Program prioritas nasional ya, Pak. Mungkin ini juga salah satu dari action kita ya untuk mendukung Inpres yang nomor 2 di 2020 itu. Ya. Oke, Pak Anto, kita kembali lagi melihat dengan sekian banyak dari kota, kabupaten yang memiliki kelurahan dan lain sebagainya, Pak. Di Kota Semarang sendiri ya, Pak ya, itu ada 177 kelurahan. Di Kota Semarang ada 177 kelurahan. Itu baru di Kota Semarang. Nah, kalau yang di tetangga kanan, kiri, dan 35 kota kabupaten di Jawa Tengah itu kira-kira ada berapa? Ribuan ya, Pak? Dan terbentuk IBM-nya cuma baru 12 loh. Gimana ini? Perbandingannya berapa itu rasionya? Aduh, kecil banget. Sama nggak ada, Pak. Kecil banget. Oke. Ternyata masih perlu ya Pak, masih perlu penggalian lagi, ya, masih perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat, terutama dari warga sekitar untuk membentuk rehabilitasi di wilayah mereka. Bentuknya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Benar begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak. Terus nih, selain ini terkait IBM, ada nggak sih Pak kendala dari 12 itu yang sudah berjalan, ada nggak? Kendala ketika kita mau mendirikan IBM itu banyak ya, banyak karena tidak semuanya itu memahami program ini. Tidak semuanya memahami program ini karena ini merupakan pilot project. Jadi mau nggak mau kita selalu mengupayakan secara persuasif langsung kepada stakeholder setempat, kepada masyarakat, sehingga mereka tergerak, ya tergerak untuk mau mendirikan ataupun menjalankan IBM ini. Berarti upaya-upaya itu nggak ada hentinya ya Pak? Ya betul. Yang namanya pilot project itu tentu banyak hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya. Ya. Oke, nah mungkin dari 12 ini Pak Anto, aku penasaran banget nih terkait IBM yang sudah terbentuk ya Pak dari 12 itu. Monggo, Bapak bisa ceritakan salah satu dari IBM mana, itu mungkin bisa diceritakan dari awal atau mungkin perjalanannya di tahun ini itu seperti apa buat dari masyarakat lain biar tahu nih, dulur gayeng. Oke, ya. Untuk di Semarang sendiri ya. Dari Semarang. Di Semarang sendiri ini kita sudah merintis 3 IBM. 3 IBM itu di Kelurahan Wonosari, Kelurahan Krobokan, dan Kelurahan Sekayu. Nah, memang sih ketika kita melakukan upaya perintisan ini ya sudah kita awali di 2019 di mana kita mempunyai banyak klien yang mengakses layanan ke kita itu di sekitaran situ, sehingga kita mengupayakan untuk masyarakat setempat bisa nggak ini
nantinya untuk bisa menanganin mereka yang dalam kategori taraf ringan ini, taraf ringan, sehingga biar mereka itu ada wadahnya, mereka bisa ditanganin. Nah, untuk saat ini di 3 kelurahan itu yang sudah terbentuk sudah ada timnya ya, timnya dikeluarkan SK dari kepala kelurahan ya, sudah dikeluarkan, itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, melakukan pemetaan, mengupayakan penjangkauan. Nah, mohon nih dukungan dari masyarakat apabila di wilayahnya ada IBM ya, tolong dibantu disupport layanan itu ya. Silakan menginformasikan kalau ada anggota keluarganya, anggota masyarakat ataupun di kelurahan tetangga itu bisa mengakses. Jadi misalkan ada anggota masyarakat di kelurahan yang bersebelahan, artinya tetangga, gitu, boleh mengakses IBM di kelurahan itu. Jadi silahkan. Beda kelurahan boleh? Boleh. Nah, jadi klien bisa mengakses di situ. Ada batasan jumlah klien nggak sih, Pak? Sebetulnya kalau menghitung semuanya pasti segala sesuatunya ada target. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya, mereka nggak apa-apa melebihin yang sudah ditentukan ini, nggak apa-apa, datang aja mengakses. Ya, karena mereka membutuhkan layanan. Ya, karena ini sifatnya layanan, jadi silahkan datang. Gitu. Pak, tadi itu kan berarti nggak ada batas ya Pak ya? Nggak ada batas jumlahnya walaupun dari IBM sendiri dia punya target. Boleh diakses dari kelurahan lain pun juga boleh, tetangga kanan kiri. Nah, tadi kan disampaikan tuh Pak terkait IBM itu nanti menangani penyalahguna yang ringan. Nah, penyalahguna yang ringan itu mungkin Bapak bisa ceritakan. Kalau ada yang ringan, otomatis ada yang sedang, ada yang berat. Nah, mungkin Bapak bisa kupas satu persatu tuh. Nah, jadi gini, pada prinsipnya pengklasifikasian atau pengkategorikan nanti ringan, sedang, berat itu mendasarkan dari ketika tim IBM itu melakukan screening, ya, melakukan screening di situ, nanti hasil screening inilah yang nanti akan menentukan, oh ya ini si A taraf ringan. Mungkin kalau kita membicarakan taraf ringan ini, mereka baru coba-coba pakai, ya, intensitasnya baru coba-coba pakai, sehingga intensitas pemakaiannya juga kecil, ya. Kecil itu berapa banyak konsumsinya atau intensitas pemakaiannya, ya, ada aturan tertentu di situ. Jadi intensitas pemakaiannya di sini memang masih dalam kategori taraf ringan. Oke. Berarti pemakaiannya itu mungkin nggak rutin ya Pak ya, cuma sekali. Yang tadi disebut coba-coba pakai itu karena bujukan dari temen nih, terus mau coba gitu Pak. Berarti itu yang termasuk taraf ringan. Nah, kalau yang taraf sedang sendiri tuh kayak gimana Pak? Sedang otomatis intensitasnya lebih agak teratur ya di situ ya. Jadi ada intensitas rutinitas di situ, ya, sehingga akhirnya tarafnya bisa meningkat, naik menjadi suatu kebutuhan, ya, sehingga si klien ini ada kecanduan di situ, mau nggak mau dia harus mengkonsumsi. Gitu aja kan tingkatannya menjadi, kalau tidak ditanganin tingkatannya menjadi tinggi. Oke, mungkin juga ya Pak yang dari ringan pindah ke sedang, yang tadi rutinitasnya itu dia semakin menjadi kebutuhan, terus malah semakin tinggi. Berarti kalau yang berat itu konsumsinya gimana itu Pak? Sudah rutin. 3 kali sehari gitu Pak? Bisa hampir seminggu, bisa kali seminggu sudah pakai, karena sudah rutin ya, sudah suatu kebutuhan buat dia, karena dia sudah edik. Ada ketergantungan di situ, di mana keinginan ini sudah didorong oleh kebutuhan akan zatnya ini. Oke, berarti dari taraf yang dilakukan IBM nih, kita kembali lagi ya Pak ya ke IBM.
IBM itu karena yang ditangani oleh masyarakat, untuk masyarakat dari masyarakat, maka dari itu penyalahgunanya taraf yang ringan. Yang tadi penggunanya adalah coba pakai, Dari begitu. masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Maka dari itu yang ditangani adalah yang ringan, begitu ya Pak. Lanjut lagi nih Pak ke IBM. IBM sendiri itu ada nggak sih Pak layanan-layanan apa sih yang ditawarkan IBM agar penyalahguna itu dia mau akses, atau ada program apa sih yang menarik begitu? Ya. Meskipun IBM ini ditanganin oleh masyarakat setempat ya, kita memberdayakan mereka juga kita beri pembekalan pelatihan ya, pembekalan pelatihan sehingga intervensi yang diberikan itu paling tidak mirip dengan apa yang dilakukan ketika seorang penyalahguna ini menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan ya. Jadi intervensinya nanti hampir mirip seperti itu, sehingga ketika ya mereka mengakses layanan ini ya, dari klien datang ya, klien datang itu pasti mereka juga akan dilakukan screening di situ ya, sama ketika mengikuti di rehabilitasi ini juga gitu, screening. Setelah screening ini barulah ada klasifikasi yang seperti tadi. Oh iya, taraf ringan nih. Ketika ada taraf ringan, apa saja nih ketika taraf ringan ini yang bersangkutan menjalankan di IBM ini, kan ada intervensinya di situ. Otomatis ini nanti ada beberapa kegiatan di situ, ada kegiatan konseling kelompoknya, ada pertemuan keluarga, misalkan kayak gitu, sehingga nanti apa-apa saja yang ditanganin di IBM ini juga terkontrol, apalagi ketika berproses ini mereka juga akan melakukan beberapa pengisian ya. Ya, dari IBM sendiri nanti dari klien itu sendiri nantinya ya akan diberikan instrumen oleh IBM, agen pemulihan ini ya, yang di dalam IBM itu nanti akan mengisi nih beberapa instrumen-instrumen ya. Jadi semuanya yang dijalankan di IBM ini meskipun dilakukan oleh masyarakat ini juga terukur ya, karena ada instrumen WHO Hall ya, untuk melihat kualitas hidup mereka itu sejauh mana ya, misalkan itu ya, sehingga masyarakat nggak usah khawatir ketika ada anggota keluarganya ditanganin oleh IBM ya, karena mereka juga sudah kita bekali pelatihan. Oke, luar biasa. Berarti SDM yang di IBM itu sudah ada pelatihannya ya Pak ya? Oke, berarti buat seluruh penyalahguna yang ingin mengakses IBM di masyarakat itu tidak perlu lagi khawatir atau tidak perlu lagi ragu-ragu untuk datang. Ya silahkan mengakses layanan IBM ya, karena untuk sementara ini di Kota Semarang itu masih 3 kelurahan itu ya, silahkan mengakses di situ. Nah, itu kan baru 3 ya Pak tadi. Lah kalau semisalnya nih, ini dari tadi mana? Wonosari, terus dari Kroboan sama Sekayu. Itu cuma 3 kelurahan dari 177 kelurahan. Terus nah kalau semisalnya dari luar kecamatan Pak, gimana? Boleh ikut juga nggak? Gimana itu Pak? Itu kan tadi yang dibilang kan kanan kirinya ya Pak. Nah itu gimana? Perlu nunggu dulu biar IBM-nya kebentuk atau gimana Pak? Kalau saya sih saya sarankan mengakseslah ke klinik juga nggak apa-apa. Ke klinik kita juga nggak apa-apa ya. Klinik Enggal Waras miliknya BNMP Jawa Tengah. Ingat, letaknya di Jalan Madukoro Blok BB. Ya. Di mana Pak? Di mana coba ulangi lagi Pak?
Jalan Madukoro Blok BB. Jangan Semarang. lupa Dulur Gayeng, khusus jika kalian ada di wilayah kota Semarang, jika untuk mengakses IBM ini belum bisa, kalian bisa langsung mengakses ya di Klinik Enggal Waras milik BNN Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jalan Madukoro, Blok BB. Ya, ingat gratis layanannya. Gratis. Nah, orang Semarang tuh ya Pak, kalau semisalnya harga ya Pak, mesti nggak mau rugi. Tapi nggak cuma Semarang Pak, saya yakin Dulur Gayeng pun juga sama. Nggih ya Pak ya, Iyalah. pasti juga nggak mau rugi. Nah, apalagi di kondisi seperti ini, di masa COVID ini, penyalahguna tuh nggak turun ternyata Pak ya. Ternyata tetap meningkat. Nah, buat kalian yang belum sadar, ayo sadarlah, akseslah rehabilitasi ini tuh dengan gratis, tis, tanpa pungutan. Kalau ada pungutan bisa lapor ke Pak Ganjar atau kemana Pak? Laporkan ke saya juga gak apa-apa. Laporkan ke Pak Anto langsung guys. Luar biasa Pak Anto. Pak Anto, oke nggak apa-apa ya. Berarti langsung kontak aja Pak Anto. Pak Anto nomor teleponnya dong. Oh, boleh. Boleh. Nah, Dulur Gayeng, siapkan catatan kalian. Oke, kita catat ya nomor telepon dari Bapak Sardianto. Jika kalian ada teman, keluarga, tetangga kanan kiri yang ingin mengakses layanan rehabilitasi, langsung saja catat nomor telepon beliau. Nomornya berapa, Pak? Oke, nomor saya itu yang biasa saya pegang terus ya. Ini karena nomor untuk ini kegiatan saya sehari-hari ini. Boleh dong. Oke. 0 8 2nya 3 kali 718 20005 Nah, itu juga WA, jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi. Boleh buat sedulur Gayeng semuanya. Jangan lupa tadi catat nomornya 088 ya Pak. Ya. 088 2-nya 08 23 kali. Lanjut Pak. 718 2005. Boleh telepon Pak? Oh, boleh. Oh, boleh. Oke, Dulur Gayeng. Nih, kalian boleh akses atau menanyakan informasi selain melalui media dari BNN Provinsi Jawa Tengah, bisa melalui website, Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube kami. Kalian juga boleh loh mengakses untuk menanya-nanyakan ke Bapak Sardianto langsung, begitu ya. Oke Pak Anto, kita lanjut lagi nih Pak terkait dari IBM yang tadi diomongkan itu gratis, yang IBM itu adalah pilot project-nya dari BNN, begitu ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak syarat selain dari wilayah tadi? Kalau tadi kan nggak bayar ya Pak ya. Nah, ada nggak syarat lagi yang lain gitu Pak? Sebetulnya bagi klien yang membutuhkan ya, bagi mereka yang membutuhkan layanan di sini ya, cukup membawa KTP saja. Ya, KTP doang? Iya, untuk mengakses layanan cukup membawa KTP saja ya. Data identitas diri kalian ya. Nah, nanti boleh mengakses di sini ya. Syaratnya cuma itu. Syaratnya cuma KTP. Karena IBM ini kan salah satunya memudahkan ya mereka ya, teman-teman kita penyalahguna ini untuk mengakses layanan. Kita mudahkan di situ. Dengan adanya IBM ini juga paling tidak mengeliminir stigma negatif ya tentang penyalahguna itu sendiri ya. Dengan lingkungan sadar akan penyalahguna sehingga memberikan ruang lingkup buat mereka. IBM ini sarananya begitu ya, sehingga IBM. mereka ada ruang lingkup untuk bernaung. Oke. Sebetulnya mereka butuh tempat ya Pak, ya, butuh tempat, butuh pengobatan untuk rehabilitasi. Yang penting jangan malu dan sadar ya Pak, betul. Sadar terhadap lingkungannya. Oke, Dulur Gayeng. Nih sebelum di sesi terakhir nih ya, saya yakin dari Dulur Gayeng pun sudah mengerti terkait rehabilitasi, betapa pentingnya rehabilitasi itu.
ternyata pentingnya tuh bukan hanya buat diri sendiri ya, tetapi juga untuk masyarakat. Sampai sehingga untuk dari BNN sendiri tuh membentuk pilot project, yaitu berupa IBM, intervensi berbasis masyarakat, itu ke sektor yang paling rendah agar dari penyalahguna di masyarakat itu bisa langsung tertangani. Pak, berarti seperti UGD dong. Ya paling tidak seperti itulah. Oke, berarti seperti P3K, Ya, penanganan pertama. Ya, karena kalau tidak ada tempat di mana seseorang harus meminta pertolongan, IBM ini. IBM solusinya. Oke ya Pak ya, IBM salah satu solusi pilot project dari BNN. Ayo akses semua kalian ya, masyarakat, pemuda-pemudi, ayolah kita sadar diri terkait berapa pentingnya rehabilitasi untuk diri kita sendiri ya. Oke, Bapak, terakhir, harapan dari IBM ini pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya di Jawa Tengah itu, monggo Bapak, apa harapannya? Di sini masa-masa sekarang ini kan orang sering gemar dengan gadget ya. Gemar gadget, betul Bapak, saya pun juga iya. Sehingga kadang nggak terlalu mau melihat lingkungan. Betul. Ya, kan? Zaman nunduk ya Pak ya, nunduk terus. Makanya ini tantangan bagi semuanya nih, kaum milenial nih, terutama bagi mereka nih. Ayo wujudkan kepedulian kalian terhadap lingkungan kalian. Paling tidak teman-teman kalian, ada nggak mereka yang penyalahguna ini ataupun korban? Ya. Silakan datang untuk mengakses layanan. Bisa ke IBM, bisa ke klinik kita. Ya, itu. Dan saya berharap dengan kepedulian kalian terhadap lingkungan, ya, suatu tantangan buat kalian ya untuk bisa mewujudkan IBM di wilayah kalian itu sendiri. Luar biasa, tepuk tangan yuk buat Bapak Anto. Masya Allah. Dulur Gayeng, tanpa kalian support IBM ini, apalah daya IBM program yang luar biasa ini. Ayo kita sadari, kita mengerti akan pentingnya hidup sehat 100% tanpa narkotika. Begitu ya Pak? Ya. Ayo lancarkan kegiatan IBM, program IBM di lini basis terkecil, kelurahan atau desa. Jangan lupa ya, kalian bisa menghubungi dari BNN Provinsi Jawa Tengah jika kalian menanyakan terkait rehabilitasi maupun IBM, bisa melalui website dari bnn.go.id atau melalui Facebook kami BNN Provinsi Jawa Tengah maupun Instagram kami info_provinsi_Jawa Tengah atau Twitter kami di @bnnprofjawa_tengah dan YouTube kami. Podcast ini salah satunya di BNN Prof Jateng. Oke ya. Pak Anto ada Instagram? Ada. Apa Pak Instagramnya? Apa ya? Saya lupa itu. Aduh. Oke. Kalau kalian tadi sudah mencatat Dulur Gayeng, nah jangan lupa ya tanya Pak Anto untuk Instagramnya apa sih Pak? Gitu boleh loh kalian buat nambah follower. Dan jangan lupa buat Dulur Gayeng, ayo kita follow bareng-bareng untuk akun resmi dari BNN Provinsi Jawa Tengah yang tadi sudah saya sebutkan dan termasuk ada di bawah ini ya. Ada nggak? Ada. Oke, jangan lupa ya. Nah, Bapak, untuk terakhir kalinya, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan Bapak terkait untuk menyampaikan rehabilitasi itu sangat penting. Dan kita berharap bersama untuk masalah ini pun juga selesai ya Pak ya, masalah narkotika. Ya. Baik, Bapak monggo, ayo kita yel-yel bareng-bareng. Yel-yelnya Bapak ya, Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng
War on Drugs. Oke. Itu war on drugs-nya kita mengepal ya, Pak? Oke, Oke, mengepal ya. Oke. Bareng-bareng ya, Pak ya. Yo. 1, 2, 3. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. War on Drugs. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Dadah.